Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Vera Agustina, NIM 142200037, kelas EAA, mata kuliah praktik sistem informasi yang diampu oleh Ibu Indah Pratika Sandi, SEMA CC AK. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya mengenai tugas proyek perencanaan bisnis. Untuk contoh bisnis yang saya buat ini adalah proyek bisnis usaha bahasa Inggris. Di sini bisa dilihat ada logo usaha Basrengkriuk sendiri. Untuk gambaran umum perusahaannya, usaha camilan Basrengkriuk atau bakso goreng adalah suatu bentuk usaha yang bergerak di bidang makanan. Usaha ini dijalankan sejak tahun 2021 yang berlokasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 2A, Yogyakarta. Untuk usaha yang kami jalankan ini diproduksi di rumah dan dipasarkan melalui media sosial. Camilan basreng ini merupakan camilan yang terbuat dari olahan bakso ikan yang diiris tipis, kemudian digoreng dan disajikan dengan berbagai rasa, seperti rasa balado, pedas, gurih, dan lainnya. Untuk rasa pedas, kami menyajikan basreng dengan tingkat kepedasan yang bervariasi. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Untuk visinya sendiri itu adalah menjadi makanan ringan atau cemilan yang disukai oleh semua kalangan masyarakat. Untuk misinya itu ada 5. Yang pertama, memberikan kualitas produk basreng yang baik. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik. Yang ketiga, membuat basreng yang memiliki varian rasa dan level pedas. Yang keempat, memasarkan produk basreng ke masyarakat melalui sosial media. Yang kelima, membuat produk yang mampu bersaing dengan produk lain serta dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya ada struktur organisasi dan job deskripsi. Struktur organisasi itu menunjukkan perwujudan hubungan antara fungsi, wewenang, dan tanggung jawab antara satu bagian dengan bagian lainnya. Untuk bentuk struktur organisasi yang digunakan oleh usaha cemilan Basrengkriuk ini berupa struktur organisasi garis atau lini, di mana usaha ini dipimpin oleh direktur dan terdapat kepala bagian kepegawaian, produksi, pemasaran, serta keuangan untuk mencapai tujuan usaha ini. Hubungan antar pimpinan dan bawahannya ini tergambar melalui garis vertikal, di mana instruksi dari pimpinan akan diberikan secara langsung kepada bawahannya. Untuk struktur organisasi lini ini bisa dilihat pada gambar, terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama ada bagian direktur, yang kedua kepala bagian kepegawaian, yang ketiga bagian produksi, yang keempat kepala bagian pemasaran, dan yang kelima kepala bagian keuangan. Untuk produknya sendiri itu ada beberapa varian rasa. Itu yang pertama ada Basrengkriuk pedas daun jeruk, yang kedua Basrengkriuk original daun jeruk. Untuk basreng yang disajikan ini dapat menyesuaikan tingkat kepedasan basreng sesuai keinginan konsumen. Level yang ditawarkan mulai dari level 1 sampai level 10, sehingga dapat menyesuaikan selera konsumen. Usaha ini menyajikan basreng dalam berbagai kemasan, seperti kemasan seberat 250 gram, 500 gram, dan 1 kilo. Untuk gambar produk bisa dilihat pada tampilan ini. Selanjutnya untuk job deskripsinya, untuk job deskripsi yang pertama untuk direktur, tugasnya itu ada 4. Yang pertama memimpin usaha yang dijalankan, yang kedua mengelola bisnis dan menyusun strategi usaha, yang ketiga melakukan evaluasi dan mengawasi kinerja karyawan, yang keempat menganalisis dan memberi persetujuan permintaan pembelian. Untuk wewenangnya, itu mengurus dan mengelola kepentingan usaha sesuai kebijakan yang dibuat. Yang kedua, memutuskan mengenai persetujuan permintaan pembelian dan penambahan pegawai. Untuk kepala bagian kepegawaian, itu tugasnya melakukan rekrutmen karyawan dan membuat data karyawan. Yang kedua, menganalisis surat permohonan pegawai dan membuat surat persetujuan. Yang ketiga, mengelola sumber daya manusia pada usaha tersebut. Untuk wewenangnya itu memutuskan karyawan mana yang akan diterima sesuai kualifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya ada kepala bagian produksi. Untuk tugasnya itu ada 4. Yang pertama, melakukan pengecekan terhadap persediaan bahan baku produksi. Yang kedua, melaporkan ke direktur jika membutuhkan persediaan bahan baku produksi.
Yang ketiga, melakukan pengecekan dan pencocokan barang dengan yang dipesan. Lalu yang keempat, melakukan produksi produk. Untuk kewenangannya sendiri, melakukan pengecekan, pencocokan terhadap bahan baku, dan bertanggung jawab terhadap proses produksi. Untuk job deskripsi yang keempat, itu ada kepala bagian pemasaran. Tugasnya menyusun dan mengevaluasi kebijakan bidang pemasaran, mengelola pesanan yang masuk, menentukan bagaimana proses pemasaran dilakukan, melakukan promosi produk sesuai perencanaan. Untuk wewenangnya, menyetujui keputusan yang akan diterapkan dalam pemasaran. Yang kedua, menerima kepesanan produk. Selanjutnya ada kepala bagian keuangan. Tugasnya mengelola data keuangan dalam usaha, memverifikasi surat permintaan pembayaran, membuat rincian keuangan yang akan digunakan dalam usaha. Lalu wewenangnya menganggarkan dana untuk usaha, menyetujui atau tidaknya permintaan pembayaran. Selanjutnya ada desain model siklus akuntansi. Yang pertama ada siklus pengeluaran. Untuk siklus pengeluaran ini ada prosedur pembelian persediaan dan pengeluaran kas. Pada saat akan memproduksi barang, bagian produksi itu akan melakukan pengecekan terhadap persediaan bahan baku. Lalu jika departemen produksi itu membutuhkan tambahan bahan baku, maka ia akan mengajukan permintaan barang dengan membuat surat permintaan pembelian sediaan bahan baku ke direktur sebanyak 3 rangkap. Untuk lembar yang pertama itu dikirim ke direktur, yang kedua ke bagian keuangan, dan lembar yang ketiga akan disimpan sebagai arsip. Lalu berdasarkan permintaan bagian produksi, maka direktur akan menganalisis dan memberikan persetujuan. Apakah permintaan itu akan disetujui atau tidak? Jika disetujui, maka direktur akan membuat surat pesanan pembelian rangkap 4 yang ditandatangani oleh direktur itu sendiri. Lalu lembar 1 itu akan ditunjukkan kepada bagian produksi, lembar 2 ke bagian keuangan, lembar 3 diserahkan kepada pemasok, dan lembar keempat sebagai arsip. Bagian keuangan itu akan menyiapkan pembayaran dari data surat pesanan kedua dari direktur. Lalu setelah pembayaran diberikan kepada pemasok, maka pemasok akan membuat faktur pembelian rangkap 2, di mana rangkap 1 diberikan kepada departemen produksi dan rangkap 2 sebagai arsip. Untuk faktur pembelian tersebut akan diserahkan bersamaan dengan pengiriman barang. Lalu setelah bagian produksi itu menerima barang, maka mereka akan melakukan pengecekan dan pencocokan barang yang dipesan. Lalu akan membuat laporan penerimaan barang rangkap 3, di mana rangkap 1 diserahkan kepada direktur, rangkap 2 diserahkan ke bagian keuangan, dan rangkap ketiga dijadikan arsip. Lalu setelah bagian keuangan itu menerima laporan penerimaan barang, maka mereka akan melakukan pencatatan pengeluaran. Untuk flowchart-nya sendiri bisa dilihat pada gambar ini. Lalu desain model siklus akuntansi yang kedua itu ada siklus pendapatan. Di sini ada prosedur penjualan dan penerimaan kas. Prosedur penjualan dalam siklus akuntansi usaha Besring Kriuk ini dimulai dari promosi yang dilakukan oleh Departemen Pemasaran. Lalu dengan promosi yang dilakukan ini diharapkan dapat menarik pelanggan untuk membeli produk. Lalu jika Departemen Pemasaran itu berhasil mendapatkan pesanan, mereka akan membuat data orderan sebanyak 4 rangkap, di mana data yang pertama itu diserahkan kepada direktur, data kedua diserahkan kepada Departemen Produksi, dan data tiga diserahkan kepada Departemen Keuangan. Dan data keempat akan dijadikan arsip. Lalu Departemen Produksi yang telah menerima data orderan, maka mereka akan melakukan produksi pesanan tersebut. Jika sudah jadi, maka produk tersebut akan diserahkan kepada Departemen Pemasaran, yang kemudian akan mengirimkan kepada pelanggan yang memesan. Seiringan dengan itu, Departemen Pemasaran juga akan membuat dokumen pengiriman sebanyak 5 lembar. Untuk lembar pertama untuk pelanggan, lembar kedua untuk direktur, lembar ketiga untuk Departemen Produksi, lembar keempat untuk Departemen Keuangan, serta lembar kelima dijadikan arsip. Lalu setelah pengiriman dan pembayaran oleh customer dilakukan, maka sudah pasti produk akan segera diterima oleh pelanggan. Untuk pembayaran dan pencatatannya akan diterima dan dilakukan oleh Departemen Keuangan.
Untuk siklusnya juga dapat dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, desain model siklus akuntansi pada siklus personalia. Di sini ada prosedur penerimaan karyawan. Mula-mula itu, prosedur penerimaan karyawan di usaha Basri Group itu di mana departemen yang membutuhkan karyawan baru akan mengajukan surat permohonan pegawai sebanyak 2 rangkap, di mana rangkap 1 akan disetorkan kepada Departemen Personalia dan lembar kedua sebagai arsip. Lalu Departemen Personalia akan menganalisis surat permohonan penambahan pegawai, dan setelah itu membuat surat persetujuan dan hasil analisis rangkap 2, di mana rangkap 1 disetorkan ke direktur dan yang kedua dijadikan arsip. Lalu direktur akan memberikan persetujuan penambahan pegawai berdasarkan surat persetujuan dan analisis pegawai yang disampaikan Departemen Personalia, dan membuat 2 lembar surat rekomendasi penambahan pegawai. Yang ke-1 akan dikirimkan ke Departemen Personalia dan yang kedua dijadikan arsip. Lalu Departemen Personalia akan melakukan rekrutmen pegawai dan membuat data karyawan baru tersebut untuk karyawan baru, maka akan dikirimkan ke departemen yang membutuhkan. Berikut adalah flowchart siklus personalia penerimaan pegawai. Selanjutnya, siklus personalia prosedur penggajian karyawan. Di sini, bagian personalia akan menyajikan data dan juga daftar karyawan yang akan digunakan sebagai acuan perhitungan gaji. Perhitungan gaji dilakukan sesuai dengan ketentuan seharusnya. Setelah perhitungan gaji, maka dibuat 3 rangkap daftar perhitungan gaji karyawan. Untuk lembar pertama diserahkan kepada direktur, lembar kedua kepada bagian keuangan, dan yang ketiga dijadikan arsip. Lalu bagian keuangan akan menghitung kecukupan dana dan melakukan pembayaran gaji dengan mengeluarkan slip gaji dan mencatat pembaruan jumlah keuangan setelah pembayaran gaji dilakukan terhadap karyawan. Selanjutnya ada flowchart siklus personalia di bidang pengajian. Bisa dilihat pada gambar. Baik, untuk selanjutnya ada dokumen dan catatan siklus pengeluaran. Di sini ada surat permintaan pembelian. Bisa dilihat pada gambar surat permintaan pembeliannya. Lalu yang kedua ada surat pesanan pembelian. Bisa dilihat juga untuk formatnya seperti ini. Yang ketiga ada laporan penerimaan barang. Untuk formatnya juga seperti ini. Lalu untuk dokumen dan catatan siklus pendapatan. Yang pertama itu ada pesanan pelanggan dengan format seperti gambar yang ditandatangani oleh bagian pemasaran. Lalu ada dokumen pengiriman atau surat jalan. Lalu untuk dokumen dan catatan siklus personalia, yang pertama ada surat permohonan penambahan pegawai dengan format seperti gambar. Ada daftar karyawan, ada daftar gaji, dan juga ada amplop gaji. Selanjutnya ada analisis kebutuhan hardware dan software, di mana kebutuhan hardware itu di sini usaha Basreng Group itu membutuhkan beberapa hardware. Yang pertama ada komputer. Di sini komputer itu membutuhkan sebuah hardware yang mampu menyimpan data-data keuangan maupun lainnya dalam usaha yang sekiranya penting dalam usaha ini, seperti contoh data-data usaha yang disimpan pada RAM komputer yang ada. Komputer juga digunakan Departemen Pemasaran untuk memasarkan produknya melalui sosial media. Selanjutnya ada handphone. Pada handphone itu dibutuhkan juga untuk berkomunikasi antar karyawan, membagikan informasi, dan dapat juga digunakan untuk menyimpan data di baterai IC RAM.
Untuk kebutuhan software-nya, itu yang pertama pada komputer, itu contohnya ada Windows, Microsoft Word, Excel, Google Chrome, WhatsApp, dan juga Shopee. Untuk penggunaan software ini tidak jauh berbeda dengan penggunaan hardware, seperti Windows yang terpasang di komputer, Microsoft Word yang digunakan untuk mencetak maupun pembuatan surat-surat, Excel untuk pencatatan keuangan, Google Chrome untuk mencari informasi, WhatsApp untuk berkomunikasi antar karyawan maupun dapat juga untuk pemasaran dan juga komunikasi dengan pelanggan. Untuk Shopee itu digunakan untuk promosi produk kami sendiri. Lalu yang kedua ada handphone, untuk contoh software-nya ada di WhatsApp dan juga Shopee. Pada handphone untuk fungsinya tidak berbeda, WhatsApp untuk komunikasi dan Shopee untuk pemasaran atau iklan. Untuk tampilan output dan input sistemnya, itu di mana proses pencatatan dari usaha buzz rank ini dilakukan dengan menggunakan software Excel. Sebagai berikut. Yang pertama ini disajikan katalog produknya. Di sini ada kode produk, ada nama produk, ada stok awal, produksinya, lalu dijualnya berapa, dan stok akhirnya berapa. Untuk katalog pesanannya, di sini disajikan data tanggal, kode produk, nama produk, dan juga jumlah pesanan. Yang ketiga ada katalog penjualan. Di sini sama dengan yang di katalog pesanan, namun yang berbeda hanya di sini ada tanggal pengiriman. Sehingga di katalog penjualan ini produk itu sudah diterima oleh konsumen. Untuk analisis pengendalian internalnya, untuk siklus pengeluaran, yang pertama ada otorisasi transaksi, di mana direktur memberikan persetujuan mengenai permintaan barang yang dilakukan oleh bagian produksi dan membuat surat permintaan pembelian. Yang kedua ada pemisahan tugas, di mana yang pertama ada bagian produksi itu melakukan pengecekan terhadap persediaan bahan baku produksi, mengajukan surat permintaan pembelian, dan juga melakukan pengecekan. Direktur sendiri menganalisis dan memberikan persetujuan mengenai permintaan pembelian, membuat surat permintaan pembelian, dan yang terakhir itu ada bagian keuangan, tugasnya menyiapkan pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran. Untuk analisis yang ketiga itu ada supervisi, di mana pengeluaran kas akibat pembelian bahan baku produksi akan dipertanggungjawabkan oleh kepala bagian produksi. Yang keempat ada catatan akuntansi. Di sini ada 4. Yang pertama ada surat permintaan barang, surat permintaan pembelian, faktur pembelian bahan baku produksi, laporan penerimaan barang. Lalu yang kelima ada pengendalian akses. Yang pertama pada transaksi pembelian, pengecekan sediaan bahan baku fisik dilakukan oleh bagian produksi. Lalu transaksi pengeluaran kas dilakukan pengecekan dan pembayaran oleh bagian keuangan. Untuk verifikasi independennya, itu transaksi pembelian sebelum pembelian bahan baku dilakukan, sebelumnya bagian produksi telah mengecek bahan apa saja yang perlu dibeli untuk memproduksi produk tersebut. Lalu bagian keuangan akan melakukan pembayaran dan update data. Untuk analisis pengendalian internal yang kedua itu ada pada siklus pendapatan. Di mana yang pertama ada otorisasi transaksi. Analisisnya pada transaksi penjualan dilakukan pengecekan data orderan, sedangkan penerimaan kas harus selalu dilakukan pencatatan dan penyesuaian setiap ada transaksi. Saat produk yang dipesan sampai ke alamat yang dituju, pembeli akan diminta tanda tangan sebagai bukti penerimaan. Selanjutnya yang kedua ada pemisahan tugas. Yang pertama ada bagian pemasaran, dia akan melakukan promosi, menerima pesanan produk, mengirim dan membuat dokumen mengenai proses penerimaan order sampai pengiriman. Departemen produksi melakukan produksi produk sesuai data orderan, lalu menyerahkan produk ke departemen pemasaran untuk didistribusikan. Yang ketiga ada Departemen Keuangan melakukan pembayaran dan pencatatan mengenai penjualan produk.
Yang ketiga ada supervisi. Yang pertama itu kegiatan promosi dipertanggungjawabkan oleh bagian pemasaran. Yang kedua kegiatan produksi dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh bagian produksi. Yang ketiga bagian keuangan bertanggung jawab atas pencatatan keuangan dalam penjualan dan penerimaan kas. Lalu untuk catatan akuntansinya itu ada dua. Yang pertama ada data orderan, yang kedua ada dokumen pengiriman. Untuk yang kelima itu ada pengendalian akses. Untuk analisisnya, penerimaan pendapatan dicek antara uang yang diterima dengan nota atau faktur sama tidak oleh bagian keuangan. Yang keenam ada verifikasi independen. Analisisnya dilakukan pengecekan antara uang yang diterima dengan data orderan dan pengiriman oleh bagian keuangan. Untuk analisis pengendalian internal yang ketiga, itu pada siklus personalia, pada penambahan pegawai. Untuk otorisasi transaksinya, kepala bagian personalia akan menganalisis surat permohonan penambahan pegawai dan memutuskan memberi persetujuan atau tidak. Lalu untuk pemisahan tugasnya, ada 3 bagian, itu ada departemen yang membutuhkan penambahan karyawan baru menyetorkan surat permohonan penambahan pegawai kepada bidang personalia. Lalu Departemen Personalia akan menganalisis surat permohonan, membuat surat persetujuan, melakukan rekrutmen sesuai ketentuan, dan membuat data karyawan baru. Lalu Direktur akan memberi persetujuan dan analisis pegawai yang disampaikan Departemen Personalia. Untuk supervisi, analisisnya, proses rekrutmen karyawan baru dipertanggungjawabkan oleh bagian personalia. Selanjutnya ada catatan akuntansi, itu ada 3. Yang pertama ada surat permohonan penambahan pegawai, ada surat persetujuan dan hasil analisis penambahan pegawai baru, ada surat rekomendasi dari direktur. Untuk pengendalian aksesnya, itu analisis yang dilakukan pemeriksaan mengenai kualifikasi calon karyawan baru oleh bagian personalia. Selanjutnya, verifikasi independen. Analisisnya itu menganalisis kualifikasi karyawan yang dibutuhkan oleh bagian yang mengajukan permohonan penambahan pegawai baru. Untuk analisis pengendalian internal yang terakhir itu ada siklus personalia penggajian. Yang pertama di otorisasi transaksi. Analisisnya itu ada perhitungan gaji dilakukan oleh bagian keuangan sesuai daftar kehadiran dan jumlah karyawan yang disetorkan oleh bagian personalia. Yang kedua ada pemisahan tugas. Analisisnya untuk bagian personalia menyajikan data dan daftar karyawan ke bagian keuangan untuk dilakukan perhitungan gaji. Untuk bagian keuangan menghitung kecukupan dana dan melakukan pembayaran gaji, dan kemudian melakukan pembukuan serta pelaporan kepada direktur mengenai pengeluaran kas untuk pembayaran gaji. Yang ketiga ada supervisi. Analisis yang dilakukan yaitu bagian personalia bertanggung jawab terhadap data dan jumlah kehadiran pegawai yang disetorkan. Lalu bagian keuangan bertanggung jawab atas perhitungan gaji dan pembayaran gaji untuk karyawan. Untuk catatan akuntansinya itu ada data dan daftar karyawan, ada jumlah kehadiran karyawan, ada daftar perhitungan gaji, dan juga slip gaji. Untuk yang kelima, pengendalian akses. Analisisnya yang pertama pemeriksaan mengenai jumlah kehadiran karyawan, yang kedua pengendalian atas akses ke dokumen sumber dan catatan dalam sistem pembayaran gaji karyawan. Dan yang keenam ada verifikasi independen. Untuk analisisnya yaitu memverifikasi jumlah kehadiran karyawan, mengecek jumlah kehadiran dengan jumlah gaji yang harus diterima karyawan. Sekian pemaparan tugas proyek perencanaan bisnis ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.